Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau dan juga kepada keluarga beliau. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu peserta tahsin dan tahfiz PBAQ Hudan Nas, para guru atau yang lainnya yang sedang bergabung bersama kami pada hari ini, kita bisa bertemu, bersilaturahmi, walaupun raga kita tidak bersua, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hati-hati kita seirama dalam naungan iman dan dalam dekapan ukhuwah Islamiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melimpahi nikmat sehat dan kita semua terhindar dari segala macam mara bahaya. Bertemunya kita pada hari ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu agenda menyambut bulan Ramadan, yakni tarhib atau persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Semoga ibu-ibu semua atau siapapun juga yang pada kesempatan ini bersama dengan kami di channel ini, di tempatnya masing-masing, ya, untuk bisa mengikuti acara pada hari ini dengan khusyuk. Baiklah, ya, kita sama-sama membuka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama menyimak tasmi' Al-Quran surat Thaha ayat 100 sampai 30, ayat 1 sampai 37. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tasmi surat Thaha yang akan dibawakan oleh Ananda Afra Sobira Makatita. Mari kita sama-sama menyimak. Para ibu atau siapapun bisa menyimak di mushaf Al-Qur'annya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita telah menyimak tasmi' Al-Quran surat Thaha ayat 1 sampai 37. Semoga bagi Ananda yang membaca dan kita semua yang menyimak perkenan oleh Allah diturunkan keberkahan kepada kita semua. Baiklah, ibu-ibu semua, kita lanjutkan acara kita. Pada inti acara kita hari ini yakni materi Tarhib Ramadan dengan tema menapaki jalan-jalan kesabaran. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan. Di antara persiapan yang kita lakukan selain persiapan menjaga kesehatan fisik kita,
Maka persiapan ilmu menyangkut dengan bulan Ramadan perlu kita lakukan. Maka kali ini PBAK Hudan-Nas mengangkat tema Tarhib Ramadan, yakni menapaki jalan-jalan kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa sabar adalah merupakan akhlak orang-orang bertakwa, sebagaimana takwa adalah tujuan daripada Ramadan. Sabar menjadi sarana kita menapaki tangga-tangga ketinggian spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, sabar akan melahirkan energi yang menempa jiwa kita menjadi lebih tegar. Dalam mensikapi situasi pandemi yang sedang kita hadapi, sabar adalah sebuah kekuatan yang sangat kita butuhkan. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah ujian melatih syukur dan sabar kita, memurnikan ikhlas dan tawakal kita, serta menguatkan azam dan mujahadah kita. Ibu-ibu semua dan siapapun yang bersama dengan kita pada hari ini, marilah kita khusyukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menyimak penuturan materi menapaki jalan-jalan kesabaran sebagai bekal memasuki Ramadan kita, dan mudah-mudahan menjadi hasil Ramadan kita pada kali ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Makatita LC MKOMI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adallana syahrun karimun wa mausimun azimun wa syahrul khairat wal barakat. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan, hamba Allah yang lemah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian menghitungnya. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat di mana kita, keluarga, bahkan bangsa kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu wabah yang dikenal dengan COVID-19, wabah yang sudah menimpa semua negeri, semua bangsa. Harusnya kita mensikapi dengan selalu bersabar atas apa yang Allah berikan. Dan kita yakini ini merupakan satu di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Sebagaimana Allah katakan di dalam
ayatnya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah apa saja yang menimpa diri kita, musibah apa saja yang menimpa bumi, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat di dalam kitab Allah, dan semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlunya kita selalu berdoa dan memohon, meminta kepada Allah. Semoga Allah mengangkat musibah dan bencana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga salawat dan salam kepada baginda Nabi, Rasul yang mulia, Nabi Yuna Muhammad salawatullah wassalamu alaih, pada keluarga dan para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in. Hendaklah kita jadikan mereka sebagai suri tauladan yang terbaik, qudwatun hasanah, yang tidak ada suri tauladan yang paling sempurna kecuali di dalam diri Nabi kita, Rasul kita, Rasuluna wa Nabiyuna Muhammad salawatullah wassalamu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Saudara kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang saat ini membuat begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh para pemberi nasihat kita, para ustadz, para guru, tentunya ya, dengan waktu dan tempat yang tidak seperti dilakukan sebelum-sebelumnya. Menjelang Ramadan tiba, kita melihat ramainya masjid, ramainya majelis ta'lim, ramainya kantor, semuanya mengadakan tarhibur Ramadan, menyongsong tibanya bulan Ramadan. Tapi Masya Allah, semuanya itu tidak menghambat kita untuk selalu belajar, selalu mendengar kebaikan-kebaikan yang disampaikan, walaupun pada kesempatan ini alhamdulillah lewat live streaming ini Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua bisa mendengarkan pesan-pesan yang baik, nilai-nilai kebaikan yang mungkin dari Al-Quran, Kitabullah, atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mari kita ambil sebagai pelajaran buat kita semua, kita pahami dan kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kalau kita melihat dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu wasallam alaih, di antara hadis Rasulullah sallallahu wasallam alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan. Ibarat satu ungkapan Rasulullah sallallahu wasallam alaih ingin menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada umatnya bahwa akan muncul bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulligat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Tiba bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Tiba bulan Ramadan, Allah akan mengunci pintu-pintu neraka.
Tiba bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa hadirnya Ramadan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Tibanya bulan Ramadan, begitu banyak kita melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga dan menjauhi dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah. Tibanya bulan Ramadan, begitu banyak kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Bila jadi ada orang yang sangat dekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak, orang tua, tetangga, guru yang kita cintai, yang tadinya mereka semua masih mempunyai keinginan bertemu dengan Ramadan. Mereka mempunyai keinginan untuk mengisi Ramadan dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan puasanya, dengan tilawah Al-Quran, dengan salat qiyam. Tapi dengan kehendak Allah jua, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata keinginan-keinginan yang mulia itu tidak tersampai. Mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih dulu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengisi bulan yang mulia itu dengan kebaikan. Dan kita berdoa, semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, ustadz yang kita cintai, mungkin bagi saya, saudara bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat, yaitu Ustadz Kiai Haji Dr. Ahzami Sami'un Zazuli, yang begitu banyak nasihat yang kita dapatkan dari beliau, yang begitu banyak interaksinya kita, yang kita dapatkan nilai-nilai baiknya. Beliau lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga semuanya Allah terima amal kebaikan mereka. Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Allah lapangkan dan luaskan alam kubur mereka. Dan kelak mereka dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Tentunya kita teringat dengan nasihat yang terbaik dari Allah. Dan tidak ada nasihat yang paling mulia dan terbaik, hanyalah kalamullah. Al-kalam la yuqasu bi kalamil bashar. Perkataan yang tidak bisa kita bandingkan dengan perkataan manusia di jagat ini. Sehebat apapun perkataan manusia, sehebat apapun orasinya, tidak bisa kita bandingkan dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar, sering dibacakan menjelang tibanya Ramadan. Ayat yang sering kita baca di saat-saat kita membaca ayat-ayat Allah, memurajaah kitabullah dalam suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin dimanapun kalian berada, yang mendengar nasihat yang terbaik dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini,
ingat bahwa ini merupakan nidaun terbaik, nidaun yang paling mulia, seruan yang paling mulia di dalam seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan yang menggetarkan hati kita. Seruan yang didahului oleh seruan keimanan. Karena iman merupakan kekuatan petunjuk. Iman adalah merupakan kekuatan pendorong. Iman adalah merupakan kekuatan pengontrol. Dan iman adalah sumber ketenangan. Di saat seseorang memiliki kekuatan iman, iman yang tersingkap di dalam hatinya, yang tercelup di dalam hatinya, tidak pernah mencampuri keimanan itu dengan kesyirikan, tidak pernah mengotori keimanan itu dengan perbuatan-perbuatan khurafat, perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan iman itu adalah al-amn wal hidayah, rasa aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak pernah mencampuri keimanannya dengan perbuatan-perbuatan syirik. Mereka tidak pernah mengotori keimanannya dengan perbuatan-perbuatan khurafat. Coba saudara-saudaraku yang Allah cintai, begitu banyak mungkin di kalangan masyarakat ada yang mengisi waktu-waktu mereka, terutama di waktu-waktu yang terbaik, menyongsong bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, bulan yang mana kata Nabi banyak manusia lalai. Bulan di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, orang lalai, gaflah. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang perlu kita mengisinya dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak saum sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu baginda Nabi sallallahu wasallam lebih banyak berpuasa sunnah hampir 1 bulan penuh, yaitu di bulan Sya'ban. Tapi sebagian di antara saudara-saudara kita, di antara sebagian yang ada di masyarakat-masyarakat ini yang mengisi bulan Sya'ban dengan perbuatan-perbuatan lagwun walahun, bahkan na'udzubillah mereka bisa mengisinya dengan perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita datang ke kuburan. Bukan hal ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Datang ziarah ke kuburan boleh, dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu kata Nabi, dulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, tapi sekarang berziarahlah. Karena kenapa? Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat kelak. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang di saat mereka datang ke kuburan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Bila jadi mereka mengambil keberkahan, memohon, meminta kebaikan daripada ahli kubur tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini termasuk mengotori iman yang ada di dalam hati atau yang tersinggah di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keimanan yang ada di dalam diri kita ini jangan sampai terkotori atau tercampuri dengan perbuatan-perbuatan khurafat, perbuatan-perbuatan syirik, sehingga kita mendapatkan al-amnu, rasa aman, dan al-hidayah, hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan dalam ayat tadi, orang-orang atau mereka yang tidak pernah mencampuri keimanan dengan kesyirikan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka dan Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nidaun iman yang Allah mengawali di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah saum. Dan Allah mengatakan sebagaimana Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita cerna di sini adalah di mana Allah katakan lewat ibadah puasa ini la'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan ibadah puasa akan mewariskan orang-orang yang beriman ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba saudara semua kita bandingkan atau kita hubungkan ayat ini juga dengan ayat yang punya kaitannya dengan tema besar kita, yaitu Ramadan terindah menapaki jalan-jalan kesabaran. Di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi nidaun, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua ayat ini Allah memulai dengan seruan keimanan. Pada surat Al-Baqarah dan pada surat Al-Imran ayat terakhir yang berbicara terkait dengan seruan bersabar dan musabarah dan murabatah, kemudian bertakwa agar menjadi orang-orang yang beruntung. Lagi-lagi seruan Allah Subhanahu wa taala dengan seruan keimanan supaya kita selalu menjaga kesabaran. Supaya kita selalu bermusabarah. Ya, bedanya isbiru wasabiru. Isbiru bila jadi kesabaran itu seseorang yang sendiri menghadapinya terhadap apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia berusaha untuk supaya menahan sakit yang ada di dalam dirinya. Yang di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa fisik, di saat Allah angkat satu saja kenikmatan yang berupa fisik ini, kemudian dia menderita sakit dengan apa yang Allah ambil tersebut, dia harus sabar. Atau sakit secara ma'nawiyah, mungkin seseorang secara fisikis dengan berbagai macam problem yang dia hadapi dalam keluarganya, dalam masyarakat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila jadi ya dengan kondisi yang ada ini, ada saudara-saudara kita Allah uji, kemudian Allah ambil salah satu di antara mereka, yaitu keluarganya, dengan penyakit yang mewabah ini, dan akhirnya membuat orang menjauh. Buat orang menjauh. Coba kita melihat, banyak sudah kita baca, banyak sudah kita dengar, bagaimana saudara-saudara kita yang terkena ini, dijauhi dari keluarganya, bahkan sampai meninggal, proses kematian sampai penguburan itu pun dengan cara tersendiri, tidak bersama dengan keluarga. Tentunya hal yang seperti ini bisa mengguncangkan kejiwaannya. Secara psikis pasti akan terganggu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sabar adalah merupakan kuncinya untuk mengobati segalanya. Dan ini terkait dengan pada diri orang itu sendiri. Tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adapun wasabiru adalah musabarah, itu adalah kesabaran yang cukup berat di saat kita menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menghadapi musuh-musuh yang di mana akan mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali yang terjadi seperti ini, yang nampak bahkan di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Uighur, saudara-saudara kita di Rohingya. Tentu di sana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala secara fisik yang mereka lihat, dan ini membutuhkan kesabaran yang cukup besar. As-sabr wal musabarah.
Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruhkan kepada orang beriman, kemudian Allah perintahkan bersabar. Kemudian musabarah, kemudian ribat, sampailah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Moga-moga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Masya Allah, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Jadi kalau orang beriman dengan kekuatan imannya, dia mendengar nida'un, seruan Allah untuk supaya hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Dan akhirnya dia melakukan ibadah puasa ini sebaik mungkin. Dan hasilnya apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. Dan begitu juga ketika orang-orang yang beriman, dia mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersabar. Kemudian dia menjaga ribat dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti keberuntungan itu adalah dimasukkan ke dalam surga Allahu Rabbu Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat-ayatnya, Allah janjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang aman. Tempat yang aman itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang banyak mata airnya. Masya Allah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Langsung Allah pertegaskan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga Allah yang banyak mata airnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masuknya bulan Ramadan tahun ini jangan kita sia-siakan. Karena kenapa? Karena Ramadan adalah salah satu di antara madrasah. Ramadan adalah salah satu lembaga pendidikan yang mulia. Madrasah yang akan mendidik kita. Madrasah yang akan menguatkan kembali iman kita. Karena kenapa? Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Tibanya bulan Ramadan, begitu banyak saudaraku kebaikan yang kita perbuat. Dari bangunnya tidur, mungkin ada sebagian saudara yang mengisi waktunya dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan witir. Kemudian setelah itu dia melakukan satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makanlah sahur. Karena kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sehingga seseorang yang makan sahur, dia mengikuti sunnah Rasulullah, dia mendapatkan kebaikan sekaligus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Diikuti lagi dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian dia membaca Al-Quran, berinfak, ya, ada tarawih, ada qiyamul lail, ada ceramah dan seterusnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, iman dia pun semakin kuat. Karena itu, ya, banyak para ulama mengatakan termasuk di dalam satu bab yang ditulis oleh Syekhul Hadis, yaitu Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bab al-iman yazid wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Bab tentang iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga bulan Ramadan tiba, orang melakukan kebaikan, mengisi Ramadan dengan amal soleh, banyak kebaikan yang dia lakukan, keimanannya pun akan bertambah. Masya Allah. Dan dengan demikian, kita berharap bahwa Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan al-khairat wal barakat tadi, akan melahirkan pribadi-pribadi yang sabar. Pribadi-pribadi yang memang benar-benar memiliki kesabaran yang tinggi. Sampai-sampai Nabi SAW mensifati bulan Ramadan itu dengan bulan sabar. Nabi SAW mensifati bulan Ramadan tersebut dengan bulan
bulan sabar. Sebagaimana diriwayatkan ya, dalam sebuah hadis yaitu dari Abu Qatadah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dan juga oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri sabri wa thalatha ayyam min kulli syahrin shaumud dahar." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidentikan Ramadan itu dengan bulan sabar. Artinya mensifatinya dengan bulan sabar. Maka saudaraku, orang yang menjaga ibadahnya dengan baik di bulan Ramadan, ya, dengan harapan sifat sabar ini ada pada dirinya. Sifat sabar ini tertancap di dalam dirinya. Coba kita memperhatikan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau para ulama ketika membagi atau menyebutkan anwa'us sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an ma'asiyatillah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Jadi ada tiga macam yang disebutkan oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Yang pertama, as-sabar ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tentu butuh kesabaran. Ketika seseorang bangun malam qiyamul lail, ketika seseorang mau makan sahur, ketika seseorang menahan ya, syahwatnya, baik syahwat lapar maupun syahwat kemaluannya, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tentu membutuh kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Dan juga yang kedua adalah as-sabru an ma'asiyatillah. Di saat seseorang berpuasa, sifat sabar yang perlu dijaga juga adalah bagaimana seseorang itu menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang bisa menahan lapar dan haus. Mungkin seseorang bisa menahan syahwatnya, menahan kemaluannya. Tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering terlintas di dalam lisan manusia, dalam lisan hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam bulan Ramadan, walaupun dia sedang melakukan ibadah puasa, kadang-kadang terlintas kata-kata yang tidak baik. Dan kata-kata yang tidak baik itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu menghina saudaranya, menggunjing, menceritakan keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan menahan syahwatnya saja, tapi juga menahan lisan. Jangan sampai satu kata yang keluar dari lisan ini termasuk kata yang mengundang kemurkaan Allah atau mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata itu bagian daripada kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu kata yang keluar dari lisan seseorang melainkan diawasi oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi kalau ada orang yang mengawasi kita dalam kerja, ya tentunya kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugas dan kerja itu. Dan yang sekarang kita ketahui bahwa yang mengawasi itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengawasi kita itu adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Seorang yang senantiasa merasa ini, maka dia akan menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia menjaga lisannya, menjaga ucapan katanya daripada kata-kata yang buruk. Sehingga Rasulullah SAW juga mengidentikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang-orang yang berkata baik atau diam. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran untuk menahan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam ibadah puasa. Mungkin mudah-mudahan kita merasa dengan puasa kita, ya, dengan kondisi ibadah puasa itu, kita berusaha untuk bisa menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Kadang-kadang saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan, orang yang sabar ketika musibah menimpahnya, gampang buat dia. Artinya bisa dia lakukan. Tapi ketika seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, susah sekali dia bersabar. Susah sekali dia bersabar. Karena itu ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan fisik atau materi yang banyak, ya alhamdulillah. Ya. Kalaupun adanya yang sekarang ini lockdownnya sebulan 2 bulan, dia bisa mampu menghadapi semua. Tapi kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang pas-pasan, bila jadi kurang, sehingga kalaupun 1 hari saja mereka tidak keluar dari rumahnya, kata mereka, kami, anak-anak kami, keluarga kami, makan apa? Begitu saudaraku. Begitu kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Ada di antara tetangga-tetangga kita yang seperti itu. Sampai mungkin ada bahasa yang terdengar seperti ini. Saya akan keluar saja. Kenapa? Kalau saya tidak keluar, anak dan istri saya makan apa? Kalaupun saya keluar, saya sakit, ya saya sakit, saya akan berobat, begitu. Tapi kalau saya tidak keluar, keluarga dan istri saya atau anak-anak saya makan apa? Ini yang muncul dari sebagian lisan-lisannya saudara dan tetangga kita. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang orang lupa dikasih nikmat kebaikan, rezeki yang melimpah ruah, harta yang banyak. Dia tidak tahu dari mana dia dapatkan. Bahkan lupa. Bahkan ada orang yang mendapatkan nikmat Allah, kebaikan-kebaikan atau rezeki Allah ini dengan cara-cara yang tidak benar. Sampai dia mendapatkan, memperolehnya, saudara-saudaraku. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menyalurkannya pun, memberikannya pun susah, berat, tidak mau memberikan. Bahkan seperti menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir di dalam memberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini pun merupakan sabar. Jadi orang sabar di dalam menerima musibah atas dirinya, baik rasa sakit, dia bisa menahan kesabaran itu. Tapi di saat musibah, kebaikan, di saat diberikan nikmat, dia lupa. Ternyata itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah cintai. Sebaliknya juga ada orang yang tentunya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Tetapi di saat diberikan keburukan, dia tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah. Di saat dia diberikan kebaikan, di saat dia diberikan kenikmatan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika diberikan keburukan, baik fisik, rezekinya pas-pasan, dia berkeluh kesah. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita supaya di saat kita diberikan kebaikan dan kenikmatan, apa yang kita harus ucapkan? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya tersempurnakan kebaikan. Sebaliknya, di saat seseorang diberikan mungkin menurut manusia buruk bagi dirinya, tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas setiap kondisi. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang beriman berbeda. Makanya saya katakan tadi di awal, seruan iman, seruan keimanan itu adalah seruan yang paling mulia. Iman yang merupakan kekuatan penunjuk tadi.
Iman merupakan kekuatan pendorong tadi. Iman merupakan kekuatan pengontrol. Iman yang merupakan sumber ketenangan atau kekuatan. Bahwa di saat orang beriman, itu diibaratkan gunung yang besar dan kokoh. Begitu orang beriman, saudaraku. Seperti gunung, diibaratkan gunung yang besar dan kokoh. Ketika angin topang meniup, ketika angin topan menerjang, dunia atau bumi digoncangkan, gelombang lautan menggunung, halilintar bersahutan, petir bergemuruh, pepohonan bertumbangan, bahkan sungai meluap. Tetapi gunung tetap tegar, tetap kokoh, tak tergoyahkan. Begitulah jiwanya orang yang beriman, saudaraku. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ajaban li amri mu'min. Sungguh unik orang beriman itu. Semua yang didapatkan itu baik bagi dia. Itu orang beriman, saudaraku yang dirahmati. Ya, ketika diberikan kebaikan dia bersyukur, dia sabar. Ketika diberikan keburukan, dia tetap memuji Allah, dia bersabar. Ketika diberikan ujian buruk, dia bersabar, siap menerimanya. Ketika diberikan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah, dia juga bersabar. Bahkan dia berusaha untuk mendapatkan dengan cara yang baik dan dia memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini semua ada pada orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh unik orang beriman. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Dan di saat dia diberikan kesulitan dalam hidup, dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Yang demikian itu adalah baik baginya. Masya Allah. Sehingga tidak rugi, kata Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga tibanya Ramadan, bulan yang mulia yang di dalamnya begitu banyak kebaikan, begitu banyak keberkahan ini, Allah benar-benar melatih kita, mendidik pribadi-pribadi kita, orang-orang yang beriman ini menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang teguh, pribadi yang kokoh. Di saat diberikan kebaikan, dia bersyukur. Di saat diberikan keburukan, dia juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Sehingga sabar ini menjadi kesuksesan, keberuntungan bagi dirinya. Karena sabar adalah asas. Sabar adalah dasar akhlaknya seseorang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Sabar, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, membaca kembali perjalanan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, bahkan generasi-generasi yang terkemuka, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, yang tentunya begitu besar ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ayub, penyakit yang dirasakan cukup lama. Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan yang gelap, di dasar laut yang gelap, di malam yang gelap. Dan begitu pun para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Mereka mendapatkan ujian dahsyat daripada umatnya, dari kaumnya, dari rakyatnya, dari pemimpin-pemimpinnya. Kalau kita bandingkan dengan kita saat ini tidak seberapa. Rasulullah SAW banyak sekali tantangan, ujian, tuduhan, dituduh tukang sihir, dituduh sebagai dukun, bahkan ancaman fisik dilempar,
Diletakkan tahi onta di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah kakinya ketika dilempar, dicemooh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi masih tetap bersabar menghadapi semua. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika bersama Nabi, ketika mereka memperjuangkan dakwah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kesabaran inilah menjadi kunci bagi mereka kesuksesan yang mereka dapatkan. Sampai setiap anggota tubuh dipenggal, mereka tetap sabar. Tidakkah kita pernah mendengar seorang sahabat mulia Khabbab ketika ditemu oleh orang-orang kafir, ditanyakan, "Ya Khabbab, aina Muhammad? Di mana Muhammad?" Kalau kamu memberitahukan di mana Muhammad, kamu akan selamat, maka Muhammad akan menjadi atau duduk di posisimu. Apa kata Khabbab? Wallahi ma uridu an akuna aminan wa wadi'an fi ahli wa waladi war rasulu yashukku bi syaukatin. Demi Allah, saya tidak rela, tidak tenang hidup bersama anak dengan keluarga saya dalam keadaan tenang, sementara ya Rasulullah ditusuk. Saudaraku, kaum muslimin, ketika mendengar ucapan ini, orang kafir pun memenggal tangannya sahabat Rasulullah ini. Ditanyakan lagi, kalau kamu memberitahukan di mana Muhammad, kamu akan aman. Kemudian Muhammad berada di posisimu dengan bahasa yang sama. Wallahi, demi Allah, la uridu an akuna aminan wa wadi'an fi ahli wa waladi war rasulu yashukku bi syauqati. Demi Allah, saya tidak akan hidup dengan tenang dan ridha bersama keluarga dan anak-anak saya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditusuk, disakiti. Saudaraku yang dirahmati Allah, dipenggal lagi anggota fisik yang satunya, sampai dipenggal lagi kakinya, sampai satunya lagi, dan akhirnya sahabat yang mulia ini syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seberapa dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ujiannya tidak sama dengan apa yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu, para nabi Allah. Tidak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian-ujian dari rakyatnya, dari keluarga, bahkan seperti itu. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak, terutamanya harus dengan sabar. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita ke dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Ya, kita bisa mengisinya dengan ibadah, dengan amal soleh. Semoga ya dengan demikian kita akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencertai orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Dan sesungguhnya kesabaran ini, kita berharap juga dengan kesabaran ini Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua bersama para nabi, para rasul Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat, para orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah di jalan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak nanti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus kepada ibu-ibu PBAQ Hudan Nas yang mungkin lebih banyak berinteraksi dengan live streaming ini, kami himbau, kami sampaikan kepada para ibu semua untuk supaya mengisi bulan Ramadan nanti dengan lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kalamullah, banyak membacanya sampai mengkhatamkannya, banyak memurajaah hafalannya, kemudian banyak juga ya mengamalkan nilai-nilai kebaikan ini dalam bulan yang mulia. Mari ya kita akhiri pertemuan atau jumpa kita dalam live streaming ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan membaca Ummul Quran ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'alhimna rushdana wa 'idna min syarri nafsina wa hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمت يا أرحم الراحمين. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal dzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayil asqam ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan والأمراض والسيوف المختلفة عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر الذنوب أساتذتنا يا الله يا رحمن. اللهم إن كانوا ميتا فاغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم وسع قبورهم. اللهم نوّر قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan oleh kami, semoga bermanfaat. Tak salah dan kelirunya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian telah sama-sama kita menyimak materi tentang sabar. Mudah-mudahan kita semua telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disampaikan, dan berkenan di Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala merizkikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu kembali dalam acara kajian Ramadan yang tanggalnya akan diberitahukan kemudian. Assalamualaikum.